pemirsa Celotewan Ipin, hari ini saya sedang berada di Masjid Nahdlatul Islam. Dan hari ini kita habis Jumat bersama dengan para pengurus Masjid Nahdlatul Islam. Dan hari ini ada sebuah persoalan yang barangkali ini butuh kehadiran pemerintah di masjid ini. Barangkali Firman Wanipin tidak akan menyebutkan apa masalahnya. Kita akan langsung kepada pengurus masjid. Kepada pengurus Masjid Nahdlatul Islam, kepada Bapak Dinul, kami persilakan. Selamat Pak Dinul. Pak, tadi sudah hadir di masjid kami hari Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi solusi kehadiran Bapak di masjid kami ini, dan nanti ada jalan keluarnya. Memang benar Pak, di masjid kami ini sekarang ini masjid kami membutuhkan uluran tangan pemerintah. Tentu paling tidak masalah listrik ini Pak. Listrik di masjid kami ini sebenarnya butuh daya yang besar. Ini untuk kenyamanan jamaah beribadah di masjid ini. Semakin nyaman masjid untuk beribadah, semakin banyak jamaah akan menjadi betah melakukan ibadah di masjid ini. Tentu untuk itu kami memerlukan daya yang besar. Untuk kenyamanan itu tentu kami sekarang ini berapa total dayanya sekarang Pak Dino? Total yang daya yang sekarang ini 11.000. 11.000 ya? 11.000. Itu berapa biayanya biasanya kena masjid? Kalau yang 11.000 ini sampai 800.000 kami membayar. Tapi kadang karena saya yang membayar, kadang bisa sampai menjadi 400.000. 400. Iya. Jadi tidak tetap masalah pembiayaan listrik ini setiap bulannya. Dan juga Pak, tentu kami demi kenyamanan jamaah, tentu kami perlu memasang AC. Listrik yang dalam daya besar untuk AC ya? Iya, pemasangan AC Pak. Tentu kalau untuk pemasangan AC ini tentu wajib dayanya besar. Iya. Kalau tidak besar, tidak mungkin untuk menyalakan AC. Tidak terangkat Pak? Tidak terangkat. Iya. Nah, jadi untuk itu kami berharap, ini kami dari pengurus Masjid Nahdlatul Islam, kalau bisa adalah bantuan pemerintah khusus untuk masalah pembiayaan listrik di masjid kami. Karena masjid kami ini kesulitan tentang pembiayaan untuk listrik ini. Karena pendapatan masjid kami ini kami dapatkan dari Jumat ke Jumat, dari infak yang diberikan jamaah khusus hari Jumat. Infak kami di Masjid Nahdlatul Islam ini Pak, itu kami tidak ada kotak yang berjalan di sini. Jadi untuk pembiayaan masjid itu kotak infak kami di pintu masuk. Nah, jadi setelah kami setiap sehabis sholat Jumat kami hitung, itu paling banyak kadang 800.000 kami setiap hari Jumat kami mendapatkan infak. Nah, sedangkan pembiayaan kami di masjid ini tentu butuh biaya garimnya, biaya operasional lainnya seperti parfum, gaji garim. Nah, itu Pak. Jadi memang selama ini kami kesulitan untuk membayar tagihan listrik kalau dibebankan harus normal. Ke masjid ke normal ya? Iya. Dan Pak Dinul, bagaimana pula ceritanya nih terkait dengan adanya sebuah persoalan yang dialami oleh Masjid Nahdlatul Islam terkait dengan masalahnya dengan PLN
yaitu ada tagihan sebesar 59 juta. Pak Dinul bilang bahwa masjidnya Pak Dinul hidupnya tergantung dari infak jemaah minggu ke minggu. Dengan kondisi seperti sekarang ini bagaimana nih Pak Dinul? Ya itulah Pak, terima kasih Pak. Itu memang persoalan yang sedang kami hadapi sekarang Pak. Masalah dari denda PLN yang diberikan ke masjid kami sebesar 59 juta. Sebenarnya ini kejadian yang sudah yang kedua kali ini Pak. Saya sebenarnya kami bersama abang-abang kita ini pengurus yang hadir sekarang ini Pak Iwan Ipin, kami menerima masjid ini awalnya 2019, jalur dari PLN sudah seperti ini juga. 2019 baru kami terima. Kami sebenarnya sudah datang juga PLN ke sini, masjid ini sudah didenda juga. Kami terima berapapun dendanya dan sudah itu kami selesaikan dengan cara mencicil itu sampai 1 tahun. Alhamdulillah yang denda pertama sudah diselesaikan. Selesai kan? Dan kami serahkan kelanjutannya kepada PLN waktu itu, PLN Belanti. Dan sudah saya berikan juga jaminannya fotokopi KTP saya sama fotokopi KTP istri saya untuk menjamin bahwa kami sudah menyelesaikan persoalan listrik di masjid ini. Kami bilang ke pimpinan Belanti waktu itu supaya ini tidak terjadi untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetapi dengan berjalannya waktu, masih kita juga sebagai pengurusnya sampai sekarang ini, kita didenda lagi Pak menjadi 59 juta. Ini sangat berat bagi kami. Sedangkan untuk menggaji garim saja kami di sini sampai sekarang garim kami 300.000 kami bayar 1 bulan. Sebenarnya kami malu untuk menggaji garim yang 300.000 1 bulan ini, masjid sebesar ini. Tentu kami malu, tapi karena ini sudah menyangkut bebannya, kami tidak mampu untuk membayarnya, tentu kami meminta kepada pemerintah, janganlah masjid yang kami ini kalau didenda 59 juta itu kami tidak akan sanggup untuk membayarnya. Lalu Pak Dinul, upayanya apa nih Pak Dinul dari pengurus masjid ini? Kan pengurus nggak sanggup ini. Iya. Apa yang pengurus lakukan? Kemana pengurus harus mengadu nih? Ke Tuhan udah mengadu kita tiap hari kan? Iya betul. Atau mana lagi kita harus mengadu nih? Iya. Tergantung masalah itu mungkin ada juga solusi. Mungkin Pak Zul mungkin bisa membantu menjawab. Iya. Iya Pak, dari Pak Ujang lah dulu. Hi, my name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Chilote Wanipin. Terima kasih Pak Wanipin atas pertanyaannya. Saya jelaskan persoalan di masjid Pak ya. Awalnya kami menyurati Gubernur, Wali Kota, Ketua DPR, Kanwil Departemen Agama, Kemenak, Camat, Lurah. Tidak ada action. Yang kedua, kami menyurati lagi, tapi secara langsung ke masing-masing institusi tersebut. Kami diundang ke kantor Wali Kota. Juga tidak ada solusi yang menurut kami itu akan berdampak ke depannya masjid ini mungkin tidak juga bisa normal jadi ya. Kami di sini mengurus masjid, satupun pengurus tidak ada mendapatkan honor, hanya sukarela. Masjid ini berdiri 1886. Secara turun-temurun kami mengurus warga sekitar sini. Rumah ibadah ini tetap makin bagus, makin nyaman, makin indah sampai saat ini. Insya Allah sampai saat ini juga saya rasa tidak ada bantuan dari pemerintah, kecuali dana pokir ya. Operasional tidak ada. Jadi kami ini hidup mandiri. Dengan adanya persoalan seperti ini,
Kami hanya berharap kepada pemerintah, mohonlah dimasukkan ke dalam anggaran biaya operasional yang terutama listrik. Ini masjid di tengah kota. Bagaimana dengan masjid-masjid yang lain-lainnya? Kami tidak pernah mendapatkan biaya internet, tidak pernah mendapatkan biaya garin ya Pak ya? Ya, imam masjid. Biaya imam masjid, tidak pernah. Betul-betul mandiri ini. Jadi kami sangat keberatan dengan tagihan susulan yang diberikan oleh PLN. Kami dipastikan tidak sanggup. Ada yang menarik, karena persoalan ini tidak ada nambahnya penyelesaian, kami semua pengurus telah menyerahkan masjid ini operasionalnya per tanggal 12 Mei kalau tidak salah waktu pertemuan ke pihak PLN di atas materai Pak. Suka tidak suka PLN menerima. Kebetulan tanggal 31 besok kami ini sudah habis Pak pengurusannya. Kami tidak akan mau lagi mengurus kalau tidak ada penyelesaian yang seperti kita harapkan. Jangan ini menjadi beban kami semua. Karena ini masjid, entah siapa yang membuat kami tidak tahu. Yang penting kami mengurus rumah ibadah. Jangan sekarang menjadi beban kami semua. Harusnya pemerintah ikut andil peran serta. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak mencari siapa yang salah yang benar. Kita harus mencarikan jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk rumah ibadah kita. Itu aja Pak. Makasih Pak. Hello, I'm Mila from Czech Republic, Czechia. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Chilotech Bantu. Saya Zulkifli Aziz bersama pengurus yang lain ingin menyampaikan dan melengkapi apa yang disampaikan oleh pengurus tadi, Pak Dino dan Pak Ujang. Sesungguhnya kami berterima kasih diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengurus masjid ini. Ini kan ibadah. Tapi muncul persoalan yang menjadi titik fokus itu adalah masalah denda itu yang diberikan PLN. Fokus ke sana. Kami merasa, pengurus ini merasa suatu jebakan yang dilakukan. Sebab pada tahun 2019 itu kami beserta pengurus telah menyelesaikannya dengan PLN dan menyerahkan pengelolaan tentang listrik itu ke PLN supaya tidak terulang lagi. Ya, semuanya. Tahu-tahu 2026 muncul lagi, ini kan sebuah tanda tanya. Nah, sebuah tanda tanya. Ya. Sebuah tanda tanya. Makanya menurut kami segenap pengurus ini persoalan tidak akan pernah kami bayar. Ini sebuah jebakan. Tidak akan kami bayar. Sebab kami dulu sudah selesaikan dan kami katakan selesaikan ini secara ketentuan dan berulang lagi. Ini itu poin pertama. Ya, tidak akan pernah kami bayar. Persoalannya bukan ada kesalahan di pengurus. Setiap tagihan yang datang kami bayar, kecuali kami tidak bayar. Setiap tagihan yang datang dari PLN kami bayar, apapun besarnya kami bayar. Tiba-tiba datang tagihan, denda dan segala macam, dan denda itu menurut kami dan telah ditelusuri oleh pengurus, pemasangan penambahan segala macam tanpa sepatutnya pengurus. Kalaupun ada penambahan daya, setelah itu sistem pemasangan jalurnya lama, kok itu menjadi masalah, kok nggak dibuka oleh PLN? Tentu kami tidak berwenang membukanya. Ini jelas sesuatu yang tidak baik. Selaku pengurus dan tokoh masyarakat kami menghimbau kepada pihak yang berwenang terutama PLN jangan bekerja asal-asalan tentang ini rumah ibadah. Ya, rumah ibadah dan tentu jangan dibuat perangkap-perangkap ini tegas saya katakan. Kami telah katakan dari awal dulu sama Pak Dino dan pengurus lain kami bayar denda ini yang akan datang kami tidak mau lagi terjadi. Itu pertama. Yang kedua, ikut campur tangan pemerintah tentu perlu. Ya, dalam hal ini, tetapi tentu pemerintah telah memberikan atensinya. Tapi untuk ke depan kami ingin kami meminta dari pengurus masjid belakang Tansi kalau ada program Smart Surau yang macam-macam. Kemarin saya ketemu dengan Pak Wawa mengatakan saya minta Datuk Islam bagaimana katanya untuk 2026 hanya satu masjid satu kecamatan yang digratiskan semuanya. Itu yang saya dengar. Nah, kita nanti sama pengurus nanti kita coba, tapi PLN ini sekali lagi kata kami tidak akan pernah bayar, ya sebab kami merasa dijebak ya Pak Ujang ya Pak Dino ya, tidak pernah itu, sebab kami sudah katakan itu. Kalau tidak ada solusi, ya kita apapun kami temukan. Kalau Pak Ujang kata tadi diserahkan ke PLN, tentu ini persoalan listrik ya, persoalan pengelolaan harian itu tidak ada kewenangan PLN menurut saya. Saya kira PLN harus bijak mengambil ini. Ini adalah rumah ibadah seperti yang Bapak Ibu ketahui. Masjid Nahdlatul Islam bukan saja sebagai tempat peribadatan, tapi sebuah tempat kegiatan kemasyarakatan. Ini masjid tertua nomor 2 Kota Padang.
ya, Masjid Kota Padang, dan ini adalah warisan budaya yang mesti sama-sama kita jaga. Saya kira mari bersama-sama ini kita selesaikan, dan saya kira PLN tentu juga dan bersama pemerintah kota akan mencarikan solusinya, dan ya, kegiatan peribadatan bisa berjalan dengan baik. Kehadiran Ipin dan semuanya menjadi solusi hendaknya. Banyak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Arana Minang, baik yang di ranah maupun yang di rantau dan seluruh desana seluruh dunia. Lupa like, komen, dan subscribe Celoteh One Ipin.